Yang sangat asik di YouTube channel Soli Supriyadi, tempat belajar para siswa-siswi SMP. Yuk kita belajar di tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi dengan pembelajaran yang sangat asik. Maka dari itu, dukunglah kami dengan cara mensubscribe, likes dan share, juga nyalakan loncengnya supaya kami tetap semangat memberikan konten-konten pembelajaran, khususnya pembelajaran ilmu pengetahuan alam di tingkat sekolah menengah pertama. Kawan-kawan semuanya, para YouTuber yang saya cintai, yang telah memberikan inspirasi terhadap kami, tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 7 bab 1 semester kedua. Kami akan memberikan materi ajar jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan pada bagian yang kedua. Kawan-kawan semua, ya, materi yang akan kami sampaikan saat ini adalah mengenai jaringan ikat. Apa itu jaringan ikat? Bahwa pada tubuh kita yang tertera pada gambar, ya, ada jaringan ikat longgar, ada jaringan lemak, ada jaringan darah, ada jaringan ikat padat, ada jaringan tulang rawan, dan ada jaringan tulang. Nah, itulah jaringan-jaringan yang terdapat pada tubuh kita yang perlu kita pelajari tahap demi tahap, ya. Lebih lengkapnya kalian akan pelajari di tingkat SLTA maupun di perguruan tinggi. Para siswa yang cerdas, ya, jaringan ikat adalah jaringan berdasarkan bentuk, letak, dan strukturnya. Ya, itu yang disebut dengan jaringan ikat. Jadi harus berdasarkan bentuknya, letaknya, juga strukturnya, ya. Nah, itu jaringan ikat. Nah, jaringan-jaringan yang saya tampilkan pada gambar tersebut, ya, ada jaringan pengikat, ada jaringan darah, ada jaringan tulang, ada jaringan lemak, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah merupakan jaringan yang terdapat pada tubuh kita. Juga mempunyai fungsi yang menghubungkan antar jaringan, penunjang tubuh, berperan dalam suhu tubuh, dan mekanisme pertahanan regenerasi. Itu adalah fungsi dari jaringan, ya. Jadi fungsinya itu adalah menghubungkan, ya, antar jaringan. Jadi antara jaringan tulang dan jaringan otot itu memiliki hubungan, ya, dan juga memiliki penunjang tubuh, serta, ya, mengatur suhu tubuh dan pertahanan regenerasi di dalam tubuh. Maka dari itu, ya, kepada para siswa, ciri yang paling mendasar pada jaringan ini adalah terdiri dari bahan interseluler, yaitu diantaranya sel yang disebut dengan matrik. Nah, itu adalah ciri
yang paling mendasar dari suatu jaringan. Matrik ini ya berupa serat-serat. Ya, tahu kamu serat ya? Yang tidak teratur bentuknya. Nah, itu mengenai jaringan. Selanjutnya, yang perlu kita pelajari pada tubuh kita adalah mengenai jaringan otot. Jadi, kita tahu bahwa tubuh kita diselimuti oleh otot yang menempel pada tulang yang terbungkus dengan kulit. Jadi di antara tulang dan kulit terdapat jaringan otot. Jaringan otot pada tubuh manusia juga pada hewan sama seperti jaringan otot pada manusia. Ya, jadi pada hewan dan manusia memiliki kemiripan jaringannya. Nah, oleh sebab itu, ya, untuk mempelajari keduanya, jaringan otot yang berupa sel dan serat yang tersusun bertugas menggerakkan anggota tubuh. Nah, jadi gerakan-gerakan yang dilakukan oleh anggota tubuh itu karena adanya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh jaringan otot. Ya. Nah, jaringan otot waktu berkontraksi ya dia bergerak sehingga ya jaringan otot yang menempel pada jaringan tulang, maka kedua jaringan tersebut memiliki hubungan ya sehingga tulang dan otot mampu menggerakkan anggota tubuh. Pada proses geraknya ada yang sadar dan ada yang tidak sadar. Jadi pada jaringan otot ya ada gerakan yang sadar. Kita tahu ya. Kita paham pada waktu kita menggerakkan anggota tubuh. Nah, itu adalah gerakan yang sadar. Tetapi ada juga gerakan yang tidak sadar. Ya. Ada juga gerakan yang refleks. Nah, apakah kamu pernah menyadari bahwa detak jantungmu ya, detak paru-parumu, nah itu semua adalah di bawah kesadaran perintah. Sehingga pada jaringan otot ini ya serat otot mengandung pelamen atau benang, aktin dan miosin. Nah, ini merupakan gambaran ya jaringan otot. Nah, jaringan-jaringan otot itu memiliki bagian-bagian antara lain ada bone, ada epimysium, ada perimysium, ada endomysium, ada nuklei, ada myofibril, ada sarkolema, pascide, blood vessel, dan ya yang menempel pada tulang itu adalah tendon. Ujung dari
suatu otot. Ya. Jadi pangkal otot itu dinamakan tendon. Aktin dan miosin ini merupakan kontraktil yang berkemampuan untuk memanjang dan memendekkan otot. Nah, itu aktin dan miosin. Nah, kita tahu bahwa otot itu pada waktu melakukan kontraksi dia bisa memanjang juga memendek. Pada waktu proses memanjang dan memendek itulah ya, maka tulang bisa digerakkan. Jaringan otot terbagi menjadi 3 bagian, yaitu jaringan otot lurik, ada jaringan otot polos, dan jaringan otot jantung. Nah, kami tampilkan gambar ketiga jaringan otot. Ya. Nah, itu merupakan jaringan-jaringan otot yang terdapat pada tubuh kita ya. Nah, itu adanya pada otot kita. Selanjutnya yang keempat yang perlu kalian pelajari adalah mengenai jaringan saraf ya. Nah, jadi pada ketiga otot ini juga memiliki jaringan saraf. Apa itu jaringan saraf? Ya, nah ini saya berikan suatu gambar. Inilah bentuk saraf ya, di mana pada saraf itu ada dendrit. Nah, juga memiliki inti sel yang dinamakan nukleus, lalu juga memiliki badan sel dan juga memiliki akson. Nah, sel sekawan itu selubung myelin, juga nodus Rainer dan sinapsis. Nah, itu adalah saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang membentuk sistem saraf. Itu adalah jaringan saraf. Saraf hewan juga memiliki ya saraf. Ingat, hewan juga memiliki saraf untuk keinginannya bergerak seperti manusia. Nah, kita tahu bahwa hewan juga melakukan ya aktivitas seperti manusia. Bergerak ya, melihat, merasakan, itu semua adalah akibat adanya saraf pada tubuh hewan. Sistem saraf sangat peka akan keadaan sekitar, sehingga saraf akan mengendalikan otot gerak hewan dalam sehari-hari.
gitu ya. Jaringan saraf terdiri dari sel saraf yang disebut neuron ya. Nah, itu mengenai jaringan saraf ya yang terdapat pada makhluk hidup. Untuk kelangsungan hidupnya, neuron mendapat suplai makanan melalui neuroglia yang terdapat di sekitar. Nah, inilah ya susunan bagian-bagian dari saraf. Neuron mempunyai badan sel yang dinamakan dendrit. Nah, ini ya dendrit dan neurit atau akson. Gitu ya. Gitu. Di tumbuhan juga ada beberapa jaringan ya pada tumbuhan. Antara lain ini pada tumbuhan. Nah, selanjutnya adalah mengenai jaringan otot. Jaringan otot pada hewan sama seperti jaringan otot pada manusia. Tadi di awal sudah dijelaskan. Nah, jaringan otot berupa sel dan serat yang tersusun bertugas menggerakkan anggota tubuh. Itu jaringan otot. Pada proses geraknya ada yang sadar dan ada yang tidak sadar. Serat otot mengandung plamen atau benang, aktin dan miosin. Gitu ya. Aktin dan miosin ini merupakan kontraktil yang berkemampuan untuk memanjang dan memendekkan otot. Begitu ya. Nah, jaringan otot terbagi menjadi 3, yaitu jaringan otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, itulah yang kami bisa sampaikan kepada kalian, juga kepada kawan-kawan dan kepada guru-guru kami yang telah menonton YouTube kami ya di channel Sholih Supriyadi. Terima kasih telah hadir di YouTube channel Sholih Supriyadi. Maaf bila banyak kesalahan, juga mohon maaf bila ada kekeliruan. Salam sehat, salam cerdas, salam ya kemampuan putra-putri Indonesia. Kita pasti bisa.